Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Tasminah Channel. Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan berbahagia. Kali ini kami akan mengunjungi Kayangan Api, wisata api yang letaknya di Desa Sendangrejo, Ngasem, Bojonegoro, Jawa Timur. Api ini terletak di dalam kawasan hutan yang jaraknya kurang lebih 25 km dari kota Bojonegoro. Pasti ada yang pernah ke sini dan ada yang belum. Apa itu kayangan api? Kayangan api adalah sumber api yang terus menyala-nyala meskipun diguyur hujan lebat dari musim ke musim. Api ini diyakini sudah ada sejak zaman Majapahit. Nah, sekarang kita sudah sampai di pintu gerbang wisata Kayangan Api. Wisata ini terletak di dalam hutan. Kita harus masuk kurang lebih 2 kilo agar bisa sampai di tempat itu. Wisata ini aksesnya mudah, gampang dicari, dan jalannya juga sudah mulus dan beraspal. Dari kota Bojonegoro kita ke arah selatan atau ke arah menuju Kabupaten Nganjuk. Nanti kita akan menemui Kecamatan Ngasem dan disitulah ada petunjuk wisata Kayangan Api. Teman-teman bisa melihat sendiri di sebelah kanan dan kiri kita ini banyak ditanami pohon jati. Jadi udaranya sangat segar dan sejuk sekali. Rombongan kami ada 5 orang dewasa dan 4 anak-anak. Saya juga belum pernah ke sini dan penasaran bagaimana sih Kayangan Api itu. Nih kita sudah sampai di tiket masuknya. Amit. Makasih Pak. Sama-sama. Tadi bayarnya 30.000 untuk 5 orang dewasa dan 4 anak-anak. Tapi anak-anak enggak dihitung, jadi yang dihitung cuma dewasa. Murah ya teman-teman. Sekarang kita mau cari parkiran dulu. Kayaknya pengunjungnya juga tidak terlalu ramai. Yang kartunnya kena yang tiketnya. Kayangan Api Bojonegoro, mari ikut. Teman-teman, ini sekarang kita ada di Kayangan Api. Nah, di sini
sekarang ini ada tulisannya ya. Ini legenda Kayangan Api. Kayangan Api atau api jalan menuju Kayangan terdapat di Desa Sendang Harjo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro. Adalah petilasan dari Ki Kriya Kusuma, nama samaran dari Empu Supagati, seorang empu pembuat keris di zaman Majapahit. Di tempat inilah Ki Kriya Kusuma bertapa sambil menekuni profesinya sebagai ahli pembuat keris, dan keris buatannya yang terkenal adalah Dapur Jangkung Luk Telu Blongkok Gonjo. Untuk artinya saya juga belum tahu. Mari kita cari tahu lebih banyak ya. Di luar saja. Nah, sekarang kita akan bertanya kepada warga setempat tentang legenda dari Kayangan Api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami sekeluarga mengunjungi wisata alam Kayangan Api di Desa Sionorjo, Kecamatan Ngasem. Ini adalah bekas dari perapian Empu Supo. Empu Supo putra dari Empu Pitrang, empu yang terkenal di Mojopahit. Nah, ini tempat Empu Supo bermeditasi, bertapa, membuat keris yang terkenal itu. Empu Supo adalah suami Dewi Rosowulan, adik dari Sunan Kalijogo. Empu Supo akhirnya menjadi Adipati Tuban karena Raden Mas Said ke Sunan Kalijogo tidak mau menjadi Adipati Tuban, akhirnya diserahkan kepada suami Rosowulan. Nah, Empu Supo terkenal membuat keris-keris yang sakti mandraguna, misalkan kain keris Naga Sasra Sabu Inten,
pada waktu zaman Mojopahit Demak. Nah, ini adalah petilasannya, berupa batu yang menyala-nyala sepanjang masa sampai sekarang. Mohon di-share dan dikunjungi bagi yang berminat. Di sini banyak pertapaan-pertapaan, banyak pendoponya, ada pendoponya di tengah-tengah hutan. Silahkan kunjungi. Ini adalah bekas kerajaan Mojopahit, bekas petilasan Empu Supo, Empu Majapahit, dan diteruskan Demak Bintoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Bojonegoro rutin menggelar nyadranan atau bersih desa di tempat ini karena api ini dianggap keramat dan tidak boleh diambil sembarangan. Jadi hanya boleh diambil saat acara-acara penting. Dan untuk mengambilnya pun harus menggelar ritual selamatan terlebih dahulu. Harus ada tayupan yang memutar gending-gending kesukaan Mbah Kriyo. Api ini pernah diambil saat Jumenengan Ngarsa Dalem Hamengkubuwono ke-10. Juga pernah digunakan untuk api saat PON ke-16 pada 2020. Kebetulan sekali sekarang cuacanya mulai gerimis, jadi kita bisa melihat langsung dan membuktikan apakah api di tempat ini bisa padam atau enggak kalau diguyur air hujan. Teman-teman bisa lihat sendiri kan, meski hujan ternyata apinya nggak padam kena air hujan. Tapi nampaknya ini hujannya makin deras. Ini kayangan api saat hujan deras. Hujannya lihat nih, sangat lebat hujannya. Pepatah bilang semua hal pasti ada masanya untuk redup. Tapi ternyata api di wisata Kayangan Api ini tidak redup karena diguyur air hujan yang sangat deras. Secara fisika harusnya api itu padam bila terkena air hujan. Namun kenapa tidak padam? Mengutip ahli, api ini terjadi berkat faktor geologi. Karena ada rekan tanah yang mengeluarkan semburan gas alam yang kemudian tersulut api, sehingga api ini terus menyala dan tak lekang oleh waktu. Dan inilah wisata fenomena alam luar biasa yang harus kita pelihara dan kita syukuri. Terima kasih yang telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.